Shalom, salam Pathfinder, dan salam Salvation and Service buat kakak-kakak seluruh peserta klub ministry training. Saat ini kami dipercayakan untuk membawakan materi sebagai pendahuluan, yaitu sejarah dan tujuan klub Pathfinder. Sebelum kita akan memulai kelas kita pada hari ini, saya undang sekali lagi kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, sehingga pada saat materi akan disampaikan sehubungan dengan sejarah dan tujuan klub Pathfinder, kami dapat memahami, dan kami sebagai para pembina-pembina di jemaat lebih mengerti, sehingga dapat membuat program-program dengan baik untuk pengembangan anak-anak muda ini, agar mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh di kemudian hari. Berkati acara kami ini Tuhan, klub ministry training ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, izinkan saya untuk share materi kita. Oke, baik. Purpose and history. Tentunya ketika kita mengikuti pelatihan ini, ya, menjadi salah satu pertanyaan penting, apa sih sebenarnya kita akan pelajari? Ya, jadi klub ministry training khususnya pada hari ini, ya, workshop kita ini akan memberikan gambaran tentang pelayanan klub. Jadi apa yang nanti kita harus lakukan nanti ketika kita berada di jemaat kita untuk membuat klub, ya, atau klub ministry yang tentunya penekanannya kepada Pathfinders, ya, penekanannya kepada Pathfinders. Nah, kalau kita membandingkan pelayanan kita nanti, ya, tentunya dalam pelayanan kita ini kita nanti akan membandingkan program, lalu kita nanti akan bahas tentang seragam, lambang dari klub adventurer dan klub Pathfinder, dan juga master guide. Dan juga nanti kita akan membahas peran pelayanan klub dalam pengembangan iman. Lalu dari bagian akhir materi ini kita akan sampaikan sejarah singkat pelayanan pemuda di gereja Masehi Advent hari ke-7 dan menggambarkan bagaimana pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada pelayanan kita. Nah, tentunya ada 3 poin penting. Hari ini ada tujuan dan pelayanan klub, lalu filosofi dan tujuan klub Pathfinder, dan juga sejarah Pathfinder. Langsung saja kita masuk, yaitu tujuan dan pelayanan klub. Nah, di Adventurer Club, nanti ketika kita akan membuat ini di jemaat, ya, kita harus mengerti apa sih tujuan dan pelayanan ini. Di Adventurer Club, usia 4-9 tahun, fokus pelayanan di Adventurer Club ini adalah penguatan keluarga dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Jadi memang usia ini masih anak-anak, ya, usia anak-anak 4-9 tahun. Dan tentunya anak-anak ini mereka tidak terlepas dari peranan orang tua. Itu sebabnya anak-anak ini akan dilatih, fokus pelayanannya, ya, dibentuk, bahkan diberikan penguatan khususnya keluarga. Di dalam keluarga, agar bukan juga bagi si anak, tetapi orang tuanya juga mereka dapat bertumbuh dalam iman. Lalu ketika kita masuk di Pathfinder Club, di mana Pathfinder Club ini yang masuk adalah usia 10-15 tahun. Perhatikan fokus pelayanannya ini. Pathfinder Club, fokus pelayanannya adalah untuk mengembangkan iman anak-anak. Ini berarti anak-anak yang sudah usia lanjut, ya, antara 10-15 tahun. Ya, mengembangkan iman anak-anak dan remaja kepada Yesus Kristus, dan ini dia, memperlengkapi mereka dengan mentor seumur hidup. Kakak-kakak jangan lupa ini, ketika kita membuat Pathfinder Club, ya, di jemaat-jemaat kita sudah membentuk mereka, kasih pelajaran-pelajaran, tapi kita sering lupa. Kita harus menjadi mentor mereka, bukan cuma sekali.
tetapi harus menjadi mentor mereka seumur hidup. Nah, ini kita sering lupa di jemaat-jemaat. Kita sudah membentuk, anak-anak ini sudah aktif di klub, tapi kita tinggalkan mereka. Kita biarkan mereka berekspresi sendiri tanpa menuntun mereka. Jadi, saya ingatkan kembali. Ya, mungkin ini sudah disampaikan beberapa waktu lalu, tapi saya ingatkan kembali bahwa ketika kita akan membentuk Pathfinder Club di jemaat, jangan lupa kita harus memperlengkapi mereka menjadi mentor seumur hidup. Ya. Lalu tujuan dan pelayanan klub di Master Guide. Nah, Master Guide ini tentunya di usia 18 tahun ke atas. Fokus pelayanan Master Guide ini adalah untuk melatih orang-orang dewasa untuk kepemimpinan dalam pelayanan kemana? Pelayanan ke Adventure Club, pelayanan ke Pathfinder Club, dan juga pemuda dewasa muda. Untuk apa? Memelihara dan menjangkau Yesus Kristus. Jadi jangan lupa, setiap pelayanan-pelayanan baik yang di Adventure Club, Pathfinder Club, dan juga Master Guide, jangan lupa tujuannya adalah memelihara dan menjangkau untuk Yesus Kristus. Nah, seperti di awal, dari tujuan dan juga sejarah Pathfinder, kita lebih penekanannya kepada Pathfinder. Nah, kita harus mengerti dulu. Mungkin kalau ini udah sering kalian dengar sebagai kakak-kakak pembina di gereja, ini hanya mengingatkan kembali, menyegarkan kita kembali, dan kita jangan lupa ketika kita membentuk harus tahu filosofinya. Nah, filosofi klub Pathfinder, kita harus mengerti bahwa gereja Masih Advent hari ke-7 memiliki komitmen. Komitmennya apa? Memahami kaum muda dan melatih kaum muda untuk menjadi pemimpin dan pelayanan kepada kemanusiaan. Jadi ini sudah komitmen. Bagi gereja Masih Advent hari ke-7, ini dia kata memahami. Ya. Memahami karakter anak-anak muda. Lalu melatih anak-anak muda untuk menjadi seorang pemimpin dan pelayanan. Bukan hanya mungkin di gereja, tetapi di luar manusiaan. Jangan kita hebat, jago kandang di gereja saja, tapi di luar melempem. Artinya semua, baik di gereja pun kita bisa melayani, di luar pun kita melayani. Ya, saya harus tekankan kembali. Ketika kita membangun sebuah klub-klub di Pathfinder, baik di Adventurer dan juga nanti di Master Guide, jangan merasa diri kita eksklusif. Jangan kita hanya puas melayani gereja, tapi ketika kita melayani keluar, kita nggak buat apa-apa. Saya tekankan kembali di pelatihan ini, kita hanya jangan jago di kandang. Jangan kita merasa eksklusif. Kita juga harus memiliki rasa peduli keluar. Ya bagaimana orang tahu? Orang lain juga harus tahu. Nah, Pathfinder Club juga adalah ini dia. Program aktivitas rekreasi spiritual, ini dia, yang berpusat di gereja. Ini bold hitam, berarti ada penekanan. Jadi harus ada program-program aktivitas, ada rekreasi spiritual yang memang berpusat di gereja. Nah, kenapa rekreasi? Perhatikan. Pathfinder Club memang juga yang dirancang dia yang di usianya itu antara 10 sampai 15 tahun. Nah, di usia 10 sampai 15 tahun, usia-usia seperti ini mereka punya kebutuhan dan minat mereka. Itu sebabnya kita juga di jemaat harus programnya menampilkan kegiatan-kegiatan yang memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Di usia 10 sampai 15 tahun minatnya mereka ini apa sih? Ya. Nah, tadi ada kata rekreasi. Memang usia 10 sampai 15 tahun mereka senang ini. Kayak camping, hiking. Aktivitas-aktivitas seperti ini mereka sangat suka. Nah, hal ini karena usia mereka 10 sampai 15 tahun berada ini dia dalam tahap perkembangan fisik yang bertumbuh dengan pesat. Jadi anak-anak muda ini usia sampai 10-15 tahun ini perkembangannya cepat sekali. Makanya kadang-kadang mereka udah mungkin usia 10-15 tahun ada yang udah ada tumbuh bulu-bulu jenggot ya atau apa namanya. Pertumbuhannya sangat cepat. Dan
dengan pertumbuhan yang cepat ini, hal itu harus diisi dengan ini dia. Harus ada aksi, petualangan, harus ada tantangan-tantangan, ada kegiatan-kegiatan kelompok. Ini yang membuat mereka betah. Kalau anak-anak Pathfinder kita buat seminar-seminar, kakak-kakak, ini mereka nggak akan tahan, akan keluar satu persatu. Tapi kalau kita buat di jemaat kita tentang petualangan-petualangan, tantangan-tantangan, kegiatan-kegiatan kelompok mereka suka. Dan tentunya memberikan kesempatan kepada anak-anak muda ini untuk pengembangan sikap dan keterampilan baru, ini dia, menghasilkan pertumbuhan pribadi. Jadi memang harus ada pertumbuhan. Ketika adik-adik kita yang ada di Pathfinder, kita layani mereka, harus ada pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan kerohanian mereka. Jangan mereka ikut-ikut klub, tapi mereka nggak mau melayani di gereja. Ini udah salah besar, dan tanda tanya besar. Harus menghasilkan pertumbuhan pribadi. Dorong mereka, latih mereka. Semangat tim atau komunitas, dan tumbuhkan mereka juga rasa kesetiaan dan rasa hormat kepada Tuhan. Dan rasa hormat kepada gerejanya. Jadi jangan lupa filosofi ini. Lalu berikutnya, filosofi klub Pathfinder. Yang kedua, sementara klub Pathfinder didirikan terutama untuk kaum muda, ya, usia 10-15 tahun, salah satu tujuan dasarnya juga adalah ini dia, untuk menyatukan orang tua dan anggota gereja melalui keterlibatan aktif dengan klub dan juga anggotanya. Kakak-kakak, mohon ini dicatat. Mohon ingat baik-baik bahwa ketika kita membangun klub, khususnya kepada usia 10-15 tahun, jangan lupa salah satu tujuan dasarnya adalah untuk menyatukan orang tua. Ingat, usia 4-9 tahun adventurer, mereka masih bergantung dengan orang tuanya. Tapi usia 10-15 tahun, ini kan mereka orang-orang yang penuh dengan tantangan. Orang-orang yang, anak-anak muda yang masih ingin mengenal jati diri mereka. Nah, kadang-kadang mereka nggak cocok dengan orang tua. Nah, pada usia-usia seperti ini, ketika ada di klub Pathfinder, jangan lupa, kita harus menyatukan, ada kolaborasi dengan orang tua dan juga anggota gereja. Lewat apa? Lewat pelayanan di gereja. Libatkan anak-anak muda ini. Kasih kepercayaan, kasih tanggung jawab. Kenapa? Perhatikan ini. Kadang-kadang, ini ditulis ini. Di sini, apa yang disebut dengan kesenjangan generasi menghilang saat tua dan muda beribadah, bekerja, dan bermain bersama dalam ikatan pengalaman bersama. Perhatikan kakak-kakak, anak-anak usia remaja 10-15 tahun, ini senang orang yang berpetualang. Senang tantangan-tantangan. Kadang-kadang mereka udah nggak butuh lagi keluarga. Bahkan usia-usia seperti ini jarang sekali mereka aktif di gereja. Kakak-kakak pembina, ingat harus menjadi mentor seumur hidup. Harus ingat. Harus sokong mereka. Harus latih mereka. Ya. Ketika sudah bergabung di Pathfinder Club, mereka harus membagi, membangun kepercayaan, dan harus ajarkan mereka bagaimana kerjasama yang baik. Ya. Lalu poin berikutnya, di seluruh filosofi Pathfinder ketika dibangun di atas ini dia, ada dasar pemikiran bahwa anak-anak belajar paling baik dengan memberikan contoh, bukan perintah. Jadi kakak-kakak pembina di jemaat, perhatikan ini. Ketika kita mau jadi mentor mereka, jangan sekali-sekali kita memerintah mereka, tapi harus menjadi contoh. Kakak-kakak lakukan, baru kakak katakan, ikuti aku, ikuti saya. Berikan contoh terlebih dahulu. Jangan memerintah. Kenapa? Karena anak-anak, mereka itu tipe followers. Ya, mereka ini tipe followers. Mereka ini pengikut. Apa yang dilihat, itu yang mereka lakukan. Jadi ketika kita memerintah mereka nggak tahu apa-apa. Ya. Itu sebabnya kakak-kakak harus hati-hati dengan tingkah langkah kita, tingkah laku kita. Kadang-kadang mereka lihat.
Dan pikiran mereka itu sangat segar, pemikiran mereka. Mereka tahu. Dan mereka rekam nih, rekod. Jadi berikanlah contoh yang baik. Itu sebabnya anak-anak di usia ini 10-15 tahun, mari kita ajari mereka dengan memberikan contoh bukan perintah. Nah, ada prinsip-prinsip moral juga yang kita harus berikan kepada mereka. Prinsip moral yang sangat tinggi, sikap penuh kasih dan perhatian, serta ini dia, tekad untuk unggul dalam semua berbagai tujuan mereka. Jadi memang menjadi mentor itu nggak gampang. Kakak yang ada di jemaat menjadi mentor ini bukan satu hal yang mudah. Saya tahu pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan. Di samping saya harus memikirkan mereka, saya juga punya masalah, saya juga punya problem. Mungkin seperti itu. Tapi di usia-usia ini, mereka melihat tingkah laku kita. Itu sebabnya kita harus bagikan kepada mereka prinsip moral yang tinggi. Ada sikap penuh kasih, perhatian kepada mereka. Lalu poin berikutnya, orang-orang muda belajar paling efektif dalam suasana yang positif, bahagia, dan aman. Nah, perhatikan nih, ketika kita mengajar juga, memang harus suasana yang bahagia ya. Jangan lagi suasana lagi marah, lagi karena disuruh-suruh dan segala macam, ya otoriter kita ya, mungkin di gereja ada yang seperti itu. Perhatikan, anak-anak muda di usia ini, mereka harus dalam suasana yang aman, suasana yang positif, suasana yang bahagia, mereka akan cepat serap menerima. Ya, jangan terlalu kaku kakak-kakak. Pada saat kita mengajar, sertakan juga dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Ada ilustrasi-ilustrasi atau juga mungkin ada contoh-contoh, ada humor. Ya. Jangan terlalu tegang. Ciptakan suasana yang aman, ciptakan suasana yang bahagia dan positif. Ya, ini istilahnya yang lagi tren sekarang adalah positive vibes. Harus kita buat seperti itu. Kenapa? Karena ini dia. Sikap para pemimpin klub itu adalah unsur yang paling penting dalam apa? Dalam keberhasilan dan efektivitas pelayanan kepada kaum muda. Jadi, sikap-sikap ini yang diperhatikan oleh adik-adik kita. Sikap-sikap seperti inilah yang mereka akan lihat. Kalau kita menjadi contoh dan teladan yang baik, akan diingat seumur hidup. Saya melihat ini ketika ada di jemaat saya. Dan ini sudah dilakukan di jemaat kami, di klub kami. Mereka juga menjadi mentor. Dan bukan cuma sekali seumur hidup, mereka terus melihat perkembangan mereka. Mereka juga menjaga sikap dan tutur kata yang baik. Ya, bagi mereka juga mereka dengan penuh kasih sayang menegur, melatih mereka. Dan mereka sangat hormat. Ini saya lihat. Saya tekankan sekali lagi, kita sebagai para pembina-pembina, sikap pemimpin-pemimpin klub, tunjukkan sikap yang baik. Tunjukkan sikap yang baik. Nah, berikutnya, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan pelajari tujuan klub Pathfinder. Tentunya harus ada tujuan. Tadi kita belajar tentang filosofi, sekarang tujuan. Ada beberapa poin penting. Tujuan klub Pathfinder. Yang pertama, menolong anak muda untuk mengerti bahwa Allah dan gerejanya mengasihi mereka, memperhatikan dan menghargai mereka. Kakak-kakak di dalam jemaat, sebagai mentor seumur hidup, kita harus menuntun mereka, anak-anak ini, bahwa Allah sangat mengasihi anak-anak muda. Ingat, anak-anak muda usia 10-15 tahun suka tantangan. Berteman, ya mungkin di sekolahnya, mungkin mereka juga punya yang diidolakan. Hati-hati, harus tuntun mereka, kita harus latih mereka. Dan ketika mereka punya masalah, bawa mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Bahwa Tuhan atau Allah, bahkan gereja, mengasihi mereka. Jangan biarkan mereka sendiri. Ketika mereka punya problem, ketika mereka punya masalah, bawa mereka kepada Tuhan. Menolong mereka untuk mereka tahu bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Jangan lupa kakak-kakak, bawa anak-anak muda ini untuk lebih mengenal akan Tuhan. Tuntun mereka bahwa Allah mengasihi mereka. Yang kedua, tujuan klub Pathfinder kedua adalah memberikan semangat para Pathfinder untuk menemukan potensi mereka yang telah diberikan oleh Allah.
Kakak-kakak, sadar atau tidak sadar, anak-anak muda di gereja kita, ya, kakak-kakak boleh survei, mereka punya potensi. Coba kakak-kakak kasih mereka kesempatan pelayanan di gereja, ya. Walaupun masing-masing punya potensi mereka yang sendiri-sendiri, berbeda-beda, tapi kita sebagai kakak-kakak di dalam gereja harus punya kejelian, melihat, oh dia potensinya rupanya di sini. Dukung mereka, kasih support mereka. Kalau perlu di dalam pelayanan di gereja, kasih kesempatan. Banyak anak-anak yang tidak bisa mengeluarkan potensi mereka karena kita nggak kasih kesempatan. Kakak-kakak harus jeli dan lihat potensi-potensi anak-anak muda, remaja di jemaat kita, dan mereka kasih kesempatan, dukung mereka, kasih semangat. Dengan demikian melatih mereka untuk mau melayani. Ya, sekali lagi saya tekankan kakak-kakak, lihat potensi-potensi yang ada di dalam jemaat. Lalu yang ketiga, tujuan kelepapan yang ketiga, mengilhami orang muda untuk memberikan ekspresi diri mereka, cinta mereka kepada Allah, dengan apa? Dengan jalan mempersatukan mereka dalam aktivitas jangkauan keluar. Ingat, ya kita punya moto ya, reach up, reach in, dan reach up ke atas, reach in ke dalam, dan reach out. Ini tiga hal yang nggak boleh kita pisahkan, harus ada. Nah, khususnya ingat gereja Masyarakat hari ke-7 mereka punya filosofinya, mereka punya hal mau memperkembangkan kepribadian anak-anak muda kita, khususnya usia 10 sampai 15 tahun. Nah, di tujuan klub Pathfinder juga harus kita ilhami anak-anak muda ini, mendorong mereka, membuat ekspresi mereka supaya berani mereka ikut terlibat dalam aktivitas jangkauan keluar. Saya ingatkan sekali lagi, jangan kita jago di kandang, tapi di luar main play. Ya, anak-anak muda yang dikasih kepada mereka kesempatan. Ini loh, ketika engkau melayani di luar sana, banyak orang-orang di luar sana akan merasa terberkati. Apa yang bisa kita buat? Contoh, bersih-bersih lingkungan. Apalagi kita charity. Apalagi kita bagi-bagi sembako. Kemarin waktu COVID kemarin bagi-bagi masker. Lalu pas mau Ramadan, nanti sebentar lagi Ramadan, bagi-bagi takjil gratis. Libatkan anak-anak muda ini. Agar mereka mengetahui, oh ya, saya diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membantu orang lain. Sehingga mereka bukan cinta saja kepada Tuhan, mereka juga cinta kepada sesama. Jadi, kakak-kakak, libatkan mereka. Ya, dalam aktivitas jangkauan keluar, libatkan mereka. Lalu tujuan klub Pathfinder yang keempat, menjadikan keselamatan pribadi bagi setiap Pathfinder menjadi program pokok prioritas klub. Kakak-kakak, kalau kita bicara tentang priority, bicara tentang prioritas klub Pathfinder yang paling penting adalah apa? Harus ada keselamatan pribadi kepada Tuhan dalam setiap program kita. Kakak, ketika kita buat program, ya, usahakan program-program itu membuat anak-anak remaja ini mengambil keputusan untuk ikut Yesus seumur hidup mereka. Jangan buat program-program yang menjauhkan dari Tuhan. Ya. Jadikan program-program yang ada di dalam jemaat kita, khususnya di Pathfinder Club kita, harus ada keselamatan pribadi. Ya, harus menjadi program prioritas di jemaat-jemaat kita. Jadi latih anak-anak muda kita. Ya, selain dengan aktivitas, sertakan juga nilai-nilai keagamaan, sehingga mereka dapat menemukan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Lalu berikutnya, tujuan klub Pathfinder yang kelima adalah membangun kehidupan Pathfinder, sebuah hidup yang sehat dan mencintai ciptaan Allah dan menikmati aktivitas di luar. Ingat bahwa anak-anak muda ini usia 10-15 tahun, usia remaja ini, mereka sangat suka aktivitas di luar. Mereka sangat suka dengan kegiatan-kegiatan outdoor.
Nah, ketika kita fasilitasi mereka dengan kegiatan-kegiatan outdoor, aktivitas-aktivitas di luar, kita harus mendorong mereka tentang kehidupan yang sehat, yaitu mencintai ciptaan Allah. Ya, jangan ajarkan mereka, jangan biarkan mereka ketika mereka merusak alam. Ajari mereka dengan biasa mencintai alam. Ya, dengan kita menjaga kebersihan, dengan kita membangun, mungkin ada proyek membangun buat bibit tumbuhan, kita tanam 1000 bibit contohnya buat program seperti itu. Libatkan anak-anak muda remaja ini untuk mencintai ciptaan Allah. Ya. Dengan demikian anak-anak ini lebih mengerti, ya, lebih mengerti di klub-klub ini ketika kita buat program-program ini. Ya, kakak-kakak pembina, jangan lupa ketika membuat program di jemaat, buat mereka mencintai alam. Ya. Lewat apa? Ciptaan Tuhan. Dan ketika mereka menikmati aktivitas itu, mereka terpacu untuk lebih apa? Untuk lebih mengikuti program-program itu dengan baik, sehingga anak-anak muda ini lebih mengenal Tuhan lewat apa? Lewat alam. Lalu tujuan klub Pathfinder yang keenam yaitu mengajar Pathfinder, ya, keahlian dan hobi khusus. Ini dia. Keahlian dan hobi khusus yang akan membuat hidup mereka lebih berarti dan mempergunakan waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kakak-kakak, ingat, kita kan harus jeli. Mereka ini punya potensi-potensi yang di luar. Mereka ini punya keahlian-keahlian yang kalau kita asah, kalau kita ajar kepada mereka, mereka menjadi expert nantinya. Nah, tentunya kita ada banyak nanti di klub Pathfinder ini, banyak nanti program-program atau kegiatan-kegiatan, ya, keahlian atau hobi dari masing-masing anak-anak ini, kita ajar mereka dengan baik. Sehingga keahlian-keahlian nanti yang mereka gunakan ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Sebabnya kan ada banyak di klub-klub itu aktivitas-aktivitas, ya, itu kembangkan. Kita kembangkan kepada mereka anak-anak muda ini supaya mereka mencintai keahlian dan hobi mereka, dan tentunya kita mengharapkan hobi ini bermanfaat. Jangan hobi-hobinya nggak bermanfaat, tapi aktivitas atau keahlian mereka ini yang bermanfaat. Lalu yang ketujuh, tujuan klub Pathfinder yang ketujuh adalah mendorong para Pathfinder untuk mempertahankan tubuh mereka tetap bugar. Ya, tentunya ketika kita mengajak mereka, contohnya hiking, ya kalian tunjukkan pola hidup yang sehat seperti apa. Ini adalah hal yang penting, karena ketika anak-anak muda ini atau usia remaja ini adalah usia-usia yang mudah untuk kita ajar mereka, mudah kepada mereka untuk kita tuntun mereka. Jadi pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, bagi mereka juga harus tetap berolahraga, melatih tubuh mereka. Kita harus sampaikan ini juga ya kepada anak-anak remaja kita, supaya mereka juga dapat mempertahankan tubuh mereka yang apa? Yang sehat. Lalu tujuan klub Pathfinder yang ke-8 berikutnya, beri kesempatan untuk membangun jiwa kepemimpinan dengan mendorong anggota klub untuk bekerja bersama-sama dan berbagi tanggung jawab. Jadi ini penting juga. Seperti saya sampaikan tadi, ketika kakak-kakak melihat dan jeli, oh ini anak ini rupanya dia punya potensi sini, libatkan mereka. Kasih kesempatan mereka untuk beri tanggung jawab di jemaat. Dengan demikian akan menolong melatih diri mereka, percaya diri mereka untuk melayani. Karena banyak anak-anak muda kita di gereja mungkin mereka malu. Mereka malu datang ke depan. Tapi latih mereka. Anak-anak muda kami di jemaat, usia-usia yang masih remaja, 10 tahun, 11 tahun, kita latih mereka menjadi pemimpin acara. Kita latih mereka untuk menyanyi. Kita latih mereka untuk memberikan acara. Memberikan mereka percaya diri. Ketika di PA mereka sudah bisa, kita bawa lebih lagi ke jemaat di acara sekolah sahabat. Mungkin bisa juga di acara khotbah. Kasih mereka tanggung jawab. Sehingga mereka dapat membangun kepercayaan diri, bahkan membangun jiwa kepemimpinan mereka. Ya, kakak-kakak, sekali lagi harus jeli pada hal ini. Dan tujuan klub Pathfinder berikutnya,
adalah berusaha untuk mendorong perkembangan pembangunan harmonis, baik fisik, sosial, intelektual, dan kehidupan rohani dari para Pathfinder. Tentunya ketika klub Pathfinder ini didirikan di jemaat kita, tentunya kita harus membangun mereka. Ada perkembangan rohani yang harmonis, baik itu fisik, rohani, sosial, intelektual, dari usia-usia remaja. Ini tentunya adalah kerinduan kita, bukan? Dan itu sebabnya, kembali lagi, ketika kita sudah buat nanti Pathfinder Club di jemaat kita, kita harus mengerti filosofinya, tujuannya, dan yang paling penting sasarannya. Ya. Kemana sasarannya? Perhatikan, pelayanan Pathfinder berusaha memenuhi kebutuhan Pathfinder saat ini dan yang sedang berlangsung hingga membawa mereka menuju pemenuhan diri dan kedewasaan dalam iman Kristen yang ditandai dengan keputusan mereka. Untuk apa? Ini dia. Menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi. Jadi harus ada sasarannya. Anak-anak remaja kita, mereka harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi mereka masing-masing. Dan juga harus mencerminkan nilai-nilai Kristen yang terinternalisasi melalui apa? Pengambilan keputusan dan berperilaku yang matang. Jadi ketika anak-anak Pathfinder kita di jemaat kita harus memiliki sasaran seperti ini. Mereka mampu mencerminkan ada nilai-nilai Kristen yang bisa dipraktikkan di dalam jemaat. Bahkan nanti lewat keputusan-keputusan dan juga kedewasaan rohani mereka, perilaku mereka. Jadi ini harus jelas sasarannya ya. Lalu berikutnya, memperlihatkan kebenaran dan kekudusan sejati dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi diharapkan anak-anak remaja kita nanti, ketika kita sudah latih mereka, kita tuntun mereka, bahkan menjadi mentor mereka seumur hidup, mereka mampu memperlihatkan kebenaran mereka. Ya. Mereka juga dapat menahan diri mereka dengan menjaga kekudusan. Dan juga ada pertumbuhan yang sesuai dengan kebenaran Kristus. Artinya pertumbuhan rohanian itu secara bertahap. Memang bertahap. Tapi kelihatan. Wah, dia semakin setia kepada Tuhan. Oh, dia semakin rajin. Oh, dia semakin mau ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Harus ada sasarannya. Dan tentunya menunjukkan keterampilan dalam kepemimpinan. Diharapkan bahwa anak-anak remaja kita dapat menunjukkan keterampilan dalam kepemimpinan itu. Dia aktif dan dia berdaya untuk menjadi mitra penuh dalam pelayanan aktif tanpa pamrih mendukung misi gereja. Tentunya jemaat pasti akan terberkati ketika anak-anak Pathfinder kita, anak-anak muda kita berani mereka melayani Tuhan. Mereka siap menjadi pemimpin-pemimpin. Kita harapkan di jemaat-jemaat sasarannya harus jelas. Jangan berani kita buat program Pathfinder Club di jemaat, tetapi sasarannya nggak jelas. Hanya ikut-ikut, supaya jemaatnya ngetren. Tapi kalau tidak memiliki sasaran-sasaran seperti ini, maka sia-sia. Sebabnya, mari kakak-kakak pembina, milikilah sasaran yang tepat, supaya anak-anak muda ini kita persiapkan menjadi seorang pemimpin. Lalu berikutnya, ya, sejarah klub Pathfinder. Ada yang mengatakan bahwa seorang muda, kalau dia tidak tahu sejarah, berarti dia tidak tahu apa-apa. Pada hari ini, tentunya saya mau mengajak kita harus tahu sejarah. Ya. Karena sejarah inilah yang membuat kita seperti sekarang ini. Tentunya kita harus menghargai sejarah itu. Ya. Kalau tidak ada mereka, maka tidak ada kita seperti sekarang. Nah, ini hanya pengulangan saja, hanya penegasan kembali. Ya. Penegasan kembali. Ini juga nanti kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Ada sejarahnya. Kenapa sampai ada Pathfinder? Kenapa sampai ada Adventurer? Kenapa sampai ada Master Guide? Mungkin hari ini kita pokoknya ke Pathfinder, tapi paling tidak kita harus mengetahui sejarahnya. Nah, pada tahun 1852 ini, James White ya, mengedit terbitan pertama dari majalah The Youth Instructor. Jadi ini sumbernya saya dapat dari Pathfinder Historia. James White pada tahun 1852
Dia pertama kali menerbitkan majalah The Youth Instructor. Ini kalau kakak-kakak lihat gambarnya ini ya, artikel-artikel yang memuat terbitan pertama tentang youth instructor atau instruktur muda. Kenapa? Gereja punya perhatian khusus kepada anak-anak muda, karena anak-anak muda ini menjadi tiang-tiang gereja nanti di kemudian hari. Dan James White, dia mengedit terbitan pertama ini. Lalu pada tahun 1879, ya, 1879, ini ada seorang pemuda, First Young People Society, ya, yang berada di Hazleton, Michigan, USA. Luther Warren dan Harry Fenner. Mereka lah adalah orang pertama ya, First Young People Society. Mereka membentuk ini. Mereka lah orang-orang muda pertama yang melihat kebutuhan anak-anak muda. Mereka lah anak-anak muda pertama ya membentuk ini, kepemudaan itu. Lalu pada tahun 1909, tahun berikutnya, Departemen Pemuda pertama kali diciptakan. Nah, ini dia. Tahun 1909, Departemen Pemuda ini pertama kali diciptakan. Yang kemudian hari, Departemen Muda ini bernama Seventh-day Adventist Young People Society of Missionary Volunteers. Nah, ini dia. Cukup panjang ya. Departemen Pemuda ini diberi nama di bulan hari adalah Seventh-day Adventist Young People Society of Missionary Volunteers, atau yang lebih kenal dengan MV atau Missionary Volunteer. Jadi lebih penekannya kepada MV-nya sebenarnya, MV-nya Missionary Volunteer. Nah, kemudian di tahun yang sama juga Junior Missionary Volunteer ini diorganisasi. Perorganisasian Junior Missionary Volunteers. Jadi mungkin ada yang terlewatkan, mohon maaf, pada tahun 1907 ya, sebelum 1909. Pada tahun 1907 itu, inilah pekerjaan kaum muda di gereja. Ya, makanya dibutuhkan departemennya sendiri. Makanya dibentuk oleh pada saat itu ya, dari General Conference, Departemen Pemuda diciptakan. Seventh-day Adventist Young People Society. Lalu pada tahun 1909 barulah diadakan perorganisasian Junior Missionary Volunteers. Ya. Lalu pada saat itu Milton Eckern adalah direktur pertama Departemen Orang Muda di General Conference. Ya, kemudian ini nama jadi Departemen Kepemudaan. Ya. Tapi Departemen Orang Muda GC yang pertama pada waktu itu adalah Milton Eckern, di mana pada tahun 1907 ini disahkan di dalam Executive Council General Conference di Glen, Swiss. Tepatnya bulan Mei 1907. Jadi jelas ya, pekerjaan kaum muda gereja itu sudah ada departemennya tahun 1907. Ya. Dan untuk memilih Departemen Orang Muda di bawah kepemimpinan Milton Eckern ini dia menjadi dia adalah guru ya di Union College, Nebraska. Dan program Junior Missionary Volunteer ini menjadi cikal bakal kelas progresif. Ya, jadi kalau benar progresif kan adalah terus-menerus ya. Terdiri dari serangkaian persyaratan yang mencakup harus ada pengetahuan Alkitab, harus ada sejarah gereja, lalu ada praktek-praktek yang sehat dalam kegiatan dan penjangkauan. Jadi dia progresif. Inilah cikal bakal JMV ini, Junior Missionary Volunteer ini berkembang. Nah, perhatikan kakak-kakak ini bukunya ya. Junior Missionary Volunteer Manual. Jadi dibuat manualnya. Jadi Arthur W. Spalding pada tahun 1919 dia mengorganisasi kelompok kecil yang beranggotakan anak laki-laki di Tennessee, USA. Menjadi sebuah klub yang disebut dengan Mission Scout. Jadi dulu kan ada namanya Scout. Scout ini kayak pramuka ya. Jadi rupanya tahun 1919 Arthur W. Spalding dia ingin membuat anak laki-laki ini ada sebuah klub namanya Mission Scout.
Nah, di dalam Mission Scout ini ada peraturan-peraturan dan juga perjanjian lengkap di situ dibuat, ada manualnya. Nah, peraturan dan perjanjian inilah yang menjadi dasar dalam peraturan dan perjanjian Pathfinder sekarang ini. Ya, jadi ada Pathfinder Pledge, ada Pathfinder Law, ada ini semua. Jadi Arthur W. Spalding ini merupakan seorang pria yang menjadi mentor sejati. Ingat, dia harus menjadi mentor seumur hidup. Baik bagi kaum muda di gerejanya pada waktu itu. A.W. Spalding ini, dia tinggal di Tennessee sekitar tahun 1919. Dan dialah yang berorganisasi tadi ya, Mission Scout. Mereka ini pergi berkemah sekali sebulan. Ya. Dan kadang-kadang terlibat dalam, ini dia, berbuat baik. Mereka menjangkau keluar, berbuat baik di komunitas mereka. Bahkan mereka ini ya, Mission Scout ini, mereka menyusun janji dan hukum untuk mereka jalani. Jadi nggak asal-asal dibuat. Jadi ketika kita menghafalkan janji dan peraturan, harus kita amalkan betul-betul. Dan itulah yang menjadi pedoman sekarang ya. Nah, berikutnya, sejarah berikutnya, tahun ini dia ada kelas progresif. Kelas progresif jadi Junior Missionary Volunteer, ini melibatkan outdoor dan juga activities. Ini saya katakan tadi diperkenalkan oleh A.W. Spalding, dan juga ada namanya Harriet M. Holt, ini level development, jadi ada friend, companion, ini klub-klub ya, dan juga leadership training, ada comrade dan master comrade. Nanti akan berubah ini. Nah, pada tahun 1992 ini Harold Bolt dan juga Spalding ini tadi, ketika mereka membentuk ini, tahun 1926, referensi pertama yang mereka temukan adalah penggunaan seragam. Nah, penggunaan seragam ini ternyata hasil dari komite tahun 1926 untuk ini dia mempelajari seragam bersama-sama dengan C. Lester ya, C. Lester Bond. Dia diminta untuk memimpin dalam penelitian itu. Kemudian Harry Bond ini menjadi Junior Youth Director. Akhirnya Harry Bond ini jadi Youth Director juniornya ya, Junior Youth Director pada tahun 1926. Lalu ini dia, pada tahun 1928, Arthur Spalding tadi, A.W. Spalding, dan juga Harriet M. Holt, dengan profesional, mereka menulis 16 vocational merits. Ya, ada honors. Honors ini adalah penghargaan-penghargaan yang seperti kita dapat kembangkan ya, seperti automobil repair. Jadi mereka dilatih punya pengalaman untuk memperbaiki mobil, bird study, jadi mempelajari tentang burung, Christian storytelling, jadi cerita anak-anak, colportage, cooking, flower study. Ini ada pemahaman-pemahaman yang mereka buat, pelatihan-pelatihan yang mereka buat. Dan kemudian hari ini honors ini kita kenal sebagai Pathfinder's Honors atau Adventist Youth Honors atau tanda-tanda kepahaman. Jadi Arthur Spalding dan juga Harriet Holt ini mereka yang buat pertama. Kepahaman-kepahaman ini mereka yang buat. Kepahaman memperbaiki mobil, flower study, bunga, perkebunan, poultry, ayamnya ini ya, radio shoe repair, jadi memperbaiki radio. Wah, luar biasa ini. Mereka lah yang membuat kepahaman ini. Dan itu menjadi berkembang. Nah, sekarang kita akan pelajari lagi bagaimana nama Pathfinder ini muncul. Nah, dalam satu camp tahun 1928 di California Selatan, ini masih tetap A.W. Spalding tadi, dia mendapati dirinya menceritakan kisah petualangan satu penjelajah barat Amerika yang dikenal dengan Mountain Man, yang bernama John Freeman. Nah, John Freeman ini, dia memiliki julukan Pathfinder. Nah, julukan ini jadi populer ternyata. Sehingga campnya itu, atau tempat mereka tinggal itu dinama Camp Pathfinder. Itu menjadi nama klub junior pada gereja lokal yang dipimpin oleh John McKim. Jadi,
Akhirnya, Pathfinder Camp itu menjadi nama klub yang menyatukan semua bagian yang dikembangkan selama beberapa dekade sebelumnya, sehingga mengubah Junior Missionary Volunteer itu menjadi klub Pathfinder saat ini. Jadi, Junior Missionary Volunteer ini berubah menjadi nama Pathfinder karena dari seorang yang bernama John Freeman. Karena dijuluki sebagai Pathfinder. Pathfinder adalah pencari jalan, ya, kalau kita terjemahannya mencari jalan. Ini disebut dengan Camp Pathfinder. Itulah pertama kali dirubah. GMV atau Junior Missionary Volunteer dirubah menjadi klub Pathfinder. Nah, John McKim yang menjalankan klub kecil yang membawa nama klub Pathfinder, gerejanya itu berada di Anaheim dari Conference California Tenggara. Nah, sebelumnya ia pernah menjadi anggota Boy Scout Troop. Jadi Boy Scout ini kayak seperti pramuka, ya. Boy Scout Troop, dan merasa bahwa anak-anak gerejanya membutuhkan hal yang serupa. Jadi ketika di sekolah, John McKim ini dia ikut Boy Scout Troop, ini kayak pramuka di sekolah. Nah, dia lihat di gereja ini juga penting, perlu. Di gereja juga membutuhkan hal yang serupa. Nah, sejumlah anak dan orang tua Advent itu hanya bergabung dengan organisasi tersebut. Nah, M. Ackern, ya, kita udah bahas yang tadi di sebelumnya, M. Ackern dia menulis artikel 1928 mengenai perlunya mendalami agama bagi pemuda. Ya, M. Ackern ini dia menulis tentang youth director tadi, ya. Dia menulis perlunya mendalami agama bagi pemula. Nah, di tengah perkembangannya kegiatan scouting atau pramuka ini dapat memberikan pengaruh yang menjauhkan pemuda dari kegiatan keagamaan. Jadi pramuka atau scout itu, mereka ini bukan di dalam gereja, tapi lebih ke hal-hal yang bersifat dunia, bersifat kepada pemahaman-pemahaman di luar sana, tapi bukan untuk memajukan pelayanan di gereja. Nah, akhirnya John McKim tadi, ya, kemungkinan besar dia membaca artikel itu. Dan dia sangat setuju. Dan oleh karena itu, dia menyusun rencana alternatif bahwa sebuah klub yang dia akan buat bersama Martin dan Johnson, mereka buat ini klub Pathfinder di gereja. Jadi, karena dia melihat perlunya ini, karena lagi membuming pada saat itu tahun 1928 tentang scout atau pramuka itu, dalam kata lain, ya. Tapi dia katakan, oh, ini pengaruhnya sangat jauh dari kegiatan keagamaan. Dia mau pemuda-pemuda ini aktif dalam kegiatan ini, tapi lebih merujuk kepada apa? Ke hal-hal yang agama. Nah, saya mau sampaikan ada beberapa fakta penting. Kejadian yang penting pada saat membentuk klub atau saat membentuk Pathfinder Club. Ya, dimulai tahun 1928 sampai 1949. Nah, John McKim tadi, yang seorang scout tadi, ya, scout master dan anggota Boy Scout, dia percaya bahwa gereja perlu ada klub sendiri. Perlu ada klub sendiri, karena dia bukan selalu anggota Boy Scout atau pramuka, ya, yang lagi booming pada saat itu. Tapi dia katakan ini nggak mendukung, menyokong pekerjaan di gereja. Dia rindu gereja perlu ada scout seperti ini, ada klubnya sendiri. Nah, John McKim dan istri dibawa pada saat itu Direktur Pemuda Conference California Tenggara, mereka mengembangkan klub untuk anak laki-laki dan perempuan dan menamakan inilah pertama kali Pathfinder. Nah, di Santa Ana, di Seventh-day Adventist Church waktu itu, Lester dan Ian Martin bersama dengan Dr. Johnston merasa perlu mengembangkan klub serupa dan menamakan Pathfinder Club, dan aktivitas sudah seperti kegiatan klub saat ini. Jadi ditambahkan lagi, ada aktivitasnya supaya mereka lebih terarah. Tapi ini menarik nih, ini fakta. Pada saat berjalannya ini ditentang orang tua di gereja. Bahkan sampai mengancam akan diberikan disiplin jika ini tetap kegiatan ini dilaksanakan. Kegiatan ini dilanjutkan. Karena, kenapa? Orang tua pada saat itu berpikir kegiatan ini akan membawa lingkungan dunia scout itu masuk ke dalam gereja. Akhirnya waktu itu klub itu ditutup.
Ya, orang tuh melihat bahwa ini punya pengaruh, nanti ini hal-hal dunia ini masuk ke gereja, mereka nggak mau. Padahal John McKee pada saat itu melihat perlu ini justru untuk mengembangkan ke gereja, bukan bukan fokusnya ke duniawinya itu. Nah, akhirnya Lawrence S. Skinner waktu itu dia berusia 30-40 tahun tetap memegang ide klub Pathfinder ini harus ada. Nah, saat menjadi direktur pemuda Uni Pasifik Utara, akhirnya dia kembangkan, tapi disebut dengan klub Trailblazer. Disebut dengan Trailblazer. Ini dibentuk, ya. Sebenarnya hanya untuk menghilangkan ini klub Pathfinder itu, tapi dibentuk klub Trailblazer yang tetap isinya adalah anak-anak laki-laki dan perempuan yang kepada scout tadi. Nah, pada tahun 1946, John Hancock yang pada saat itu ia menjadi direktur pemuda Konferensi California Tenggara, ia melihat sebuah nilai yang baik ketika dia melihat ada perkemahan dari kegiatan klub tadi, ya, di klub Trailblazer tadi. Dia lihat, oh ini bagus nih untuk kembali mengembangkan klub Pathfinder dan sasarannya kepada anak-anak remaja tadi. Nah, pada tahun 1949 inilah menjadi tahun momentum di mana E.W. Dunbar, dia merupakan General Conference Youth Director pada saat itu, dan juga L.S. Skinner, dia adalah pembantunya, asosiatnya, dia mengembangkan sepenuhnya ide klub Pathfinder itu. Jadi ketika E.W. Dunbar ini pasti menjadi Youth Director General Conference, dia lihat ini harus dikembangkan. Dan sepakat dengan asosiatnya pada saat itu untuk mengembangkan ide tentang Pathfinder itu. Nah, inilah cikal bakal ya. Ketika dikembangkan ide itu, makanya berjalan terus. Nah, sejalan dengan iringnya ini, dibuatlah ada lagunya. Pada tahun 1949, ya, dibuatlah Pathfinder Song yang diciptakan oleh Henry T. Burke. Ya. Dia memikirkan lagu ciptanya ini dalam perjalanan waktu itu mencapai 130 km dari rumah. Yang awalnya lirik ini berasal dari perjanjian Junior Missionary Volunteer. Dan lagu ini disempurnakan oleh Wayne Cooper. Nah, waktu itu pada saat dibuat ini jadi booming ini dan diperkenalkan. Diperkenalkan lagu ini. Dan hingga sampai sekarang kita menggunakan lagu Pathfinder Song ini yang diciptakan oleh Henry T. Burke dan disempurnakan oleh Wayne Cooper. Nah, ini lagu Pathfinder. Nah, sekarang logo. Kalau kita lihat logo Pathfinder segitiga ini dibuat oleh John Hancock. Ya, dibuat oleh John Hancock. Pathfinder Club logo ini pada tahun 1946 ini dibuat oleh John Hancock segitiga yang tentunya digunakan untuk seragam. Dan tentunya ada ketentuan-ketentuan yang lebih lanjut. Nah, kita lihat sekarang ya, segitiga Pathfinder Club logo ini. Ada pedang, ada perisai, nanti kita akan lihat. Nah, pada tahun itu ada kesulitan untuk menerjemahkan kata yang paling tepat untuk Pathfinder. Karena ini diadopsi oleh berbagai negara. Contohnya dari Spanyol, dari Portugis. Jadi kata Pathfinder ini seperti apa? Kalau diterjemahkan dengan bahasa Spanyol, inilah menggunakan nama-nama yang berbeda dengan sesuai dengan bahasa tentunya ya. Contohnya di Indonesia tetap menggunakan Pathfinder. Di Inggris juga Pathfinder. Tapi kalau di Spanyol atau Portugis, dia punya artikulasi atau penekanan namanya berbeda. Tapi artinya pun sama sebenarnya ya. Tapi segitiganya itu dengan arti Pathfinder-nya itu mungkin makna yang sama. Nah, ada perubahan-perubahan juga. Ya. Perubahan-perubahan dari yang khususnya Master Guide ya, dari Guide menjadi Master Comrade, nanti berubah jadi juga Master Guide. Ada juga latar belakang kenapa jadi seperti itu. Nah, kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun 1951. Comrade Class. Tahun 1951 berubah menjadi Guide. Dan berubah jadi Master Comrade.
dan Master Comrade inilah berubah sampai sekarang menjadi Master Guide. Lalu di tahun 1956 juga kelas Explorer ini ditambahkan ya. Jadi ada kelas-kelas itu ditambahkan. Lalu tahun 1958 ada kelas Advance pertama kali dibuka. Kalau kakak-kakak lihat ini, saya di sini ini adalah apa namanya, tanda-tanda kepahaman kelas Advance ya. Kelas Advance ini tahun 1988 ini diperkenalkan. Lalu pada tahun 1998 Silver Award dikembangkan. Apa tujuannya? Ini untuk menantang pemuda-pemuda ini sehat secara fisik ya, agar mereka pun sehat secara fisik. Ingat filosofi tadi kita pelajari, kita harus mengembangkan, harus mendukung, harus menyokong anak-anak muda kita harus sehat secara fisik. Bukan cuma fisik saja, mentalnya juga ya. Dan dibuatlah Silver Award. Tujuannya untuk menantang anak-anak muda, sehat mereka secara fisik, dan memiliki budaya dan spiritual yang excellent. Nah, tahun 1959 dibuat lagi award, yaitu Gold Award. Ini kembangannya dari Silver Award ya. Dari Silver Award. Lalu kemudian tahun 1966 dibuat lagi satu award ya, kelas Pioneer, dan kemudian menjadi kelas Ranger pada tahun 1970. Ini ada kepahamannya. Ya, ini perubahan ya dari Comrade Class berubah jadi Guide dan jadi Master Comrade dan sekarang berubah menjadi Master Guide. Nah, begitu dengan MV, ada perubahan-perubahan juga. Ya, pada tahun 1979 ini diresmikan ada perubahan dari Missionary Volunteer menjadi Adventist Youth ya, atau Junior Missionary Volunteer menjadi Adventist Junior Youth, dan ada Pre-Adventist Junior Youth ini menjadi Adventurer. Nah, jadi pada tahun 1979 ini berubah, ada perubahan-perubahan yang ini diresmikan ya. Lalu ada juga PIN Voyager PIN tahun 1982 ya. Lalu ada tanda-tanda kelas advance-nya juga. Lalu tahun 1989 juga ada PLA dan APLA ya, Pathfinder Leadership Award, dan juga APLA Adventist APLA ya, ada PLA dan APLA tahun 1989. Lalu GC juga meresmikan ini dia kegiatan Adventure Club ya. Di tahun 1989 dikembangkan, meresmikan kegiatan Adventure Club ya, cukup lama ini ya dikembangkan. Nah, ini dia adanya perubahan-perubahan nama yang disampaikan pada waktu itu ya. Lalu perlu juga kami sampaikan, ada perkembangan baru yang perlu kita juga pahami. Ini perlu juga kita sosialisasikan kepada para kakak-kakak pembina ya di jemaat-jemaat. Nah, di perkembangan baru saat ini sekarang ada logo dan kurikulum baru Adventure. Ya. Jadi Adventurer ini ada logo yang baru dan juga kurikulum yang baru. Nanti mungkin kakak-kakak panitia nanti boleh memperkenalkan lebih lanjut ya, karena ini saya mengikuti bahan yang dikirimkan oleh panitia. Jadi logo dan kurikulum baru Adventurer, dan juga ada 6 kelas Adventurer. Kakak-kakak mungkin udah tahu ya, Little Lamb, Early Bird, BCB, Sunbeam, Builder, dan Helping Hands atau tangan menolong. Jadi ada 6 kelas Adventurer. Nah, lalu Pathfinder Day ya, dirayakan setiap Sabat ketiga pada bulan September. Jadi perkembangan barunya ada Pathfinder Day. Nah, ini yang sekarang kita lakukan ya, setiap September Sabat ketiga. Bulan September Sabat ketiga. Itu Pathfinder Day. Sedangkan Adventure Day ini pada Sabat ketiga bulan Mei. Jadi kakak-kakak di jemaat yang punya klub Pathfinder tentunya sudah persiapkan ini. Mungkin hal yang baru juga ini, Adventurer Day. Ini bulan Mei. Jadi akan beberapa bulan mendatang jangan cuma Pathfinder juga, tapi juga ada Adventurer Day. Ini anak-anak kita usia 4 sampai 9 tahun. Perlu juga mereka diberikan kesempatan ya untuk ikut Adventurer Day. Lalu kegiatan perkembangan yang baru juga adalah kegiatan pemuda ini dibagi menjadi pemuda junior dan juga pemuda senior.
Ya, makanya ini ada hal-hal yang baru, mungkin ada yang bingung, ini Pathfinder masuk ke mana? Lalu pemuda Advent masuk ke mana? Ada yang berpikir bahwa oh Master Guide ini masuk ke pemuda senior. Ada beberapa hal yang menjadi baru ya. Jadi pemuda junior itulah adventurer, itulah Pathfinder, disitulah Master Guide. Di pemuda senior itu juga ada PA. Ya. Itu ada perkembangan-perkembangan. Jadi sudah SYL, nanti ada pelatihan-pelatihan lagi. Nah, Master Guide ini disiapkan menjadi pemimpin pelayanan pemuda junior. Jadi ada penempatannya. Ini yang kita kadang-kadang salah mengerti. Ya, nanti mungkin lebih lanjut panitia nanti akan ada materi berikutnya nanti mungkin yang bisa disampaikan. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Lalu nanti ya ini di tahun lalu ya ada kurikulum baru Master Guide. Jadi tentunya kakak-kakak yang membuat nanti CMG di jemaatnya masing-masing, ini ada kurikulum baru. Nanti boleh koordinasi dengan direktur kepemudaan di conference untuk bisa memfasilitasi apa itu kurikulum yang baru itu. Lalu kegiatan sekarang CMT, Club Ministry Training. Ini adalah pelatihan mendalam untuk staff klub dengan tugas yang lebih spesifik dan basic staff training. Ya kalau dulu mungkin Anda kenal PBSTC. Jadi sekarang basic staff training. Nah, CMT ini atau Club Ministry Training ini berbasis pada sertifikasi IMT. Ya, IMT. Nanti ada sertifikasinya. Ini berbasis pada sertifikasi IMT. Jadi perlu ini Club Ministry Training. Kakak-kakak yang mengambil CMG tidak bisa ditamatkan kalau belum mengambil Club Ministry Training. Jadi adalah tugas spesifik yang lebih spesifik lagi ya, dan juga basic staff training. Itu sebabnya kakak-kakak harus wajib duduk dalam pelatihan ini sekian jam. Baru nanti ada sertifikasi yang diberikan. Dan ada banyak lagi kegiatan-kegiatan Pathfinder dan juga pelayanan pemuda yang bersifat dinamis. Jadi dengan adanya perkembangan-perkembangan baru ini diharapkan kakak-kakak harus lebih aktif. Ya, sekarang dunia teknologi semakin canggih. Tentunya semakin dipermudah. Mari kita ikuti dengan adanya perkembangan-perkembangan baru ini, tentunya fokusnya kepada apa? Kepada Yesus Kristus. Pengembangan pribadi anak-anak muda ini dilatih mereka menjadi alat yang ampuh nantinya untuk pekerjaan dan pelayanan pelayanan Kristus. Nah, berikutnya saya akan tampilkan nih Direktur Pathfinder sedunia. Ya, kita bukan menonjolkan personnya, tidak, tetapi lewat mereka inilah pemuda-pemuda ini dilatih. Mungkin mereka menjadi mentor seumur hidup bagi anak-anak muda. Dan bila ini menjadi hal yang indah yang kita lihat bagaimana Tuhan menuntun pelayanan anak-anak muda ini sampai sekarang ini. Dan Tuhan menunjuk mereka menjadi wakil Tuhan, pemimpin bagi anak-anak muda ini. Jadi mentor, membentuk karakter dan kepribadian mereka. Nah, inilah Direktur Pathfinder Dunia pada tahun 1950 sampai 1963 di Kanada. Inilah Lawrence Skinner. Ya, inilah tampangnya mereka. Lalu John Hancock pada tahun 1963 sampai 1970 ini dari Amerika USA. Lalu berikutnya Direktur Pathfinder Dunia ini berasal dari Brazil. Leo S. Renzolin, ini tahun 1970 sampai 1980. Oh, lumayan 10 tahun dia menjadi Direktur Pathfinder Dunia. Kemudian Michael Stephenson, dia dari South Africa, tahun 1980 sampai 1986. Ini dia menjadi Direktur Pathfinder sedunia. Lalu pada tahun 1986 sampai 1996 ini Malcolm Allen, ya, dari Australia. Lalu kembali lagi dari USA Robert Holbrook 1997 sampai 2005. Lalu 2006 sampai 2016. Kalau kakak-kakak yang hadir kemarin ya di Unai waktu itu, Jonathan Tegel ya. Tegel saya tahu pronunciation-nya. Jonathan Tegel waktu itu dari Spain, dari Spanyol ya, menjadi Direktur Pathfinder sedunia. Lalu sekarang dari tahun 2017 sampai sekarang dari Dominican Republic, Andres J. Peralta menjadi Direktur Pathfinder sedunia. Ini saya lupa bacakan ya, dari tahun 1920 sampai 1912 ini Harriet Holt yang pertama, World Youth Pathfinder Director, ya, dari tahun 1920
lalu 1997 sampai 2005 ini yang tadi kita sudah baca. Ya. Lalu ini Director Presiden, lalu Direktur Pemuda se-Divisi Asia Pasifik Selatan. Saya juga baru lihat ini ya, saya baru tahu Pendeta Hizkia Israel Misah. Dia menjadi Direktur Pemuda Adventist Divisi Asia Pasifik Selatan. Dan kemudian Pendeta Noldi Sakul, ini saya juga baru tahu. Ini om saya juga ini pernah menjadi Direktur Pemuda Advent Divisi Asia Pasifik Selatan. Lalu mungkin kita masih kenal ya, ini Pendeta Jobi Yabut almarhum. Beliau juga sempat menjadi Direktur Pemuda Adventist Divisi Asia Pasifik Selatan. Dan sekarang Pendeta atau Pastor Ron Ginebagu merupakan Direktur Pemuda Advent Divisi Asia Pasifik Selatan. Ya, tentunya membawahi Adventurer, Pathfinder, dan juga Master Guide. Ini yang dari divisi. Bagaimana dari Uni? Di Uni rupanya Pendeta Hemisa juga pernah ya menjabat sebagai Direktur Pemuda Advent Uni Indonesia Kawasan Barat pada waktu itu. Lalu Pendeta KR Sagala, lalu selanjutnya digantikan oleh Pendeta David Panjaitan, lalu sekarang Pendeta J. Roni Wenas yang menjadi Direktur Pemuda Uni Indonesia Kawasan Barat. Lihat bagaimana Tuhan menuntunnya tetap eksis sampai sekarang ini. Lalu ini yang di UIKB, sekarang bagaimana di KJB atau Conference Jawa Barat. Nah, ini mohon maaf ini nggak ada gambarnya, yang diberikan oleh panitia seperti ini. Waktu itu adalah Pendeta Richard Barnes, lalu digantikan oleh Pendeta Rudi Stimorang. Sekarang ini beliau menjabat menjadi associate ya, associate kependetaan di divisi. Lalu sempat waktu itu digantikan oleh Pendeta S.W. Napu, lalu digantikan juga oleh Pendeta Nixon Siringoringo, dan sekarang masih menjabat adalah Pendeta A. Nainggolan menjadi Direktur Pemuda Advent Konferensi Jawa Barat. Nah, bagaimana kita lihat bagaimana tuntunan Tuhan. Tuhan bekerja kepada pemimpin-pemimpin ini untuk melayani anak-anak muda. Di pundak mereka punya tanggung jawab yang besar. Dan tentunya tanggung jawab yang sama juga ada di pundak kakak-kakak di jemaat lokal, di jemaat Anda, untuk mengembangkan pelayanan kepada anak-anak muda kita. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kakak-kakak semua yang melaksanakan kegiatan ini, yang dipercaya di jemaat ya untuk memimpin, untuk melatih, bahkan menjadi mentor mereka di kelas-kelas ini. Biarlah Tuhan yang akan menyanggupkan kakak-kakak. Dengan demikian menjadi hal yang terindah bagi Tuhan. Nah, anak muda kita dipersiapkan menjadi alat-alat yang ampuh pekerjaan Tuhan, bahkan mempersiapkan mereka untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Demikian materi yang dapat kami berikan. Ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita.